مزيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه يعطف بإكرام الخلق وبعث الحديد صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر عليك فاختفت منه النور مثل حسنك ما رأيت الضياء وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت لي كثير والله أنت مصباح السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Karena apa? Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kali ini bergabung RT 01, RT 06, RT 04, RT 03, Majelis Taklim Bapak-bapak Masjid Ar-Rahman, Majelis Taklim kaum ibu, Majelis Taklim kaum ibu Ar-Rahman. Jadi kalau ada majelis taklim yang nanti Maulid berikutnya mau bergabung, kita bikin lebih meriah lagi untuk peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju nggak Bu? Setuju ya? Karena kalau kita bersalawat pasti Allah akan kabulkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena tidak hanya manusia, Allah bersalawat dengan malaikat bersalawat, nabi-nabi pada bersalawat semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan. Ibu, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Ar-Rahman yang pada kali ini langsung disampaikan oleh guru kita Ustaz Syamsuddin. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksara minas salati alayya wa tamratuhul wusula ila syafaati wa sofi bil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan juga saya muliakan dari keluarga besar kami, dari orang tua kami, yaitu Al-Karam Bapak Ustaz Haji Mumi, dan juga yang saya hormati para asatidz banyak kepada yang hadir. Alhamdulillah, Bapak Ustaz Indra Cahyadi, Bapak Ustaz Lukman Rusli, kemudian juga Bapak Ustaz Abdul Somad, dan juga para asatidz lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Dan juga yang saya hormati serta saya muliakan para asatidz, ibu-ibu ustazah, kemudian yang Ustazah Hajah Rumi, kemudian juga Ustazah Hajah Bilqis, ya saya nggak berdoakan namanya ya, yang sedang misi nanti di Hadirul di Masjid Ar-Rahman ini, dan juga para asatidz lainnya yang saya muliakan dan juga yang saya hormati, ya para undangan baik yang dari dekat maupun yang dari jauh, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukurillah di pagi hari ini kita masih banyak diberikan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita masih diberikan nikmat taufik, hidayah, inayah serta rahmatnya, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita berupa acara peringatan Maulid. Insya Allah ya, acara ini yang kita lakukan akan dijadikan nilai ibadah dan dirahmati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya yang selalu istiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Insya Allah di hajat dunia, lebih-lebih ilal akhirati kita akan diberikan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Masjid Ar-Rahman yang disebut namanya DKM. Saya sudah pesan, saya dikasih sambutan biar cepat ketua panitia aja sudah sambutan, katanya duduk begitu ya. Pertama di sini atas nama pengurus Masjid Ar-Rahman kami seluruhnya mengaturkan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih yang tak terhingga. Pertama saya tunjukkan kepada ketua panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Bapak Nijaya selaku ketua RW 05, itu ketua panitianya. Lalu acaranya ini dari kemarin Bu, dari habis Johor itu ada festival Rosidah, ada festival Marawis sampai malam, itu festival Hadro ya sampai malam jam 11 sudah semalam. Ya tentunya tidak banyak apa bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini ya. Ada dengan pelaksanaan ini berjalan juga, saya sudah mengaturkan alhamdulillah ya, alhamdulillahirobbilalamin, dan terima kasih semuanya. Kemudian yang terakhir ya tentunya banyak kehilapan, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak berkenan. Nah tentunya kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Ya insya Allah beberapa saat lagi koni kita akan datang ya, kemudian juga penceramah kita akan datang ya insya Allah ya. Itu poinnya poin nasional katanya ya begitu ya, insya Allah kita akan dia tampil di sini ya. Kemudian penceramaan juga yang katanya ada di TV kalau gitu, saya tidak begitu apa ya. Nah terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua RW 05, Bapak Ketua Panitia, Bapak Wijaya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa jubrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang hormati keluarga besar dari Bapak almarhum Bapak Haji Abdul Udi serta keluarga, dan seorang keluarganya dan sahabatnya, dan juga kita sebagai ibu yang mudah-mudahan di akhir bulan nanti mendapatkan ridho sekolah terbaik ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga saya tinggalan dan lupa ya orang kita alhamdulillah sudah hadir, dan juga mungkin ini kita melihat semuanya ada di masyarakat. Dan yang satu lagi yaitu penceramah kita dari perjalanan mudah-mudahan menyebabkan selamat dalam alam orang. Bapak dan Ibu sekalian, di sini sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Kalibaru, dan juga sekaligus Ketua Panitia pelaksanaan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya itu mewakilkan itu para pemerintah, yaitu Bapak Putra, Acara Bagian dan macam-macam dua utama, karena banyak kebarangan hari ini yang khususnya di wilayah Kelurahan Kalibaru. Dan juga karena ini gabungan dari STC baru yang menuju bapak-bapak di Masjid Ar-Rahman kita baru mengadakan kita terdiri dari 4 RT. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih atas nama saya menjadi ketua panitia, mengucapkan terima kasih para ketua RT dari RT 1 dan RT 6 hingga dan RT 4. Alhamdulillah kita perdana hari ini ya, tahun ini melaksanakan Maulid Akbar ya. Mudah-mudahan di tahun depan lebih meriah daripada tahun ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur
ketua RT, warganya masih terdiri dari 4 RT, bukan dari 4 RT wilayah RW 05 mengucapkan ribuan terima kasih. Dan tidak bisa membalas apa-apa, hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala atas namanya yang terlibatkan dalam Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dari aparat pemerintah yang banyak ini kalau di wilayah Kali Baru, wilayah Instansi, ya, banyak nama saya ini lalu ya banyak wilayah kita di pada bapak dan ibu sekalian, banyak anugerah dari Tuhan, terutama ibu wakafkan anak ini, ya kita ini banyak yang berkorban. Mungkin itu saja. Mohon maaf sekali lagi atas nama panitia peringatan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tempat ini wilayah kita diberkati dalam Ramadan. Jadi demikian saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Mustafa, di sini kita ngumpulin setengah dulu ya Bu, ya biar nanti dengerin ngajinya khusyuk gitu. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Mustafa Teguh Wongso Dikromo. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lahu al-Fatihah. Syukur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال
قل الأنفال لله والرسول. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم
Sudah datang penceramahnya belum? Penceramahnya sudah datang. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة Mari sama-sama kita membaca sholawat Ibrahim 3 kali sebelum berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghiyasiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dua kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha
وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ceramahnya berdiri maksimal 7 menit. Ibu-ibu mintanya jadi insya Allah waktu ceramahnya tinggal 6 menit 30 detik lagi. Setuju ibu-ibu? Tadi katanya berdiri. Jadi duduk aja. Duduk ustazah, duduk. Nonton. Beli lilin, beli sekuteng, kenalin orang ganteng. Minum sekuteng, minumnya di buaran. Maaf, saya mah ganteng emang turunan. Gantengnya turunan, jadi pas tanjakan jelek lagi. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Ciracas, biarin nggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang jawab salamnya ikhlas, saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha, pulang dari sini dapat hadiah dari Ustadz Syarifuddin 20 juta rupiah di foto pajak. Jamaah, jamaah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatidz, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang sudah hadir, para ustadz, ustazah, juga ketua DKM Masjid Ar-Rahman, ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Ustadz Syarifuddin MPDI. Betul ya Ustadz? Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat-sahabat saya, kori kita. Alhamdulillah luar biasa, suara beliau nggak jauh dari suara saya. Jadi kita ini saudara kembar. Kembar. Ibu percaya apa nggak kembar? Enggak ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting saya percaya sendiri. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur. Amin ya Rabbal. Juga ustazah kita yang beliau tadi sudah memberikan nasihat untuk ibu, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ustazahnya yang sebelah mana, mohon izin. Mana ustazahnya? Ustazah, salam kenal dari saya ustazah. Sudah kenal saya belum ustazah? Udah ya, cakrakan ustazah. Ini beliau ini cantiknya ngingetin saya sama kota yang ada di Jawa Barat, Ciamis, cantik, imut dan manis. Ustazah, makan mie emang enaknya mie rebus, makannya di warkop jangan dibungkus. Ini mah biar silaturahmi tidak terputus, bisa kali 100. Ustazahnya pinter pantun bu, kata ustazah. Ustaz, saya balas pantunnya. Makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat ustazah jangankan cuma 100, 10 juta siang ini saya transfer. Amin ya Rabbal. Ustazah maafin ya,
Saya orangnya suka bercanda Ustaz. Jadi tolong jangan dianggap bercanda Ustaz. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah yang saya hormati, saya muliakan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Agung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengurus DKM, pengurus majelis taklim, bapak-bapak yang sudah hadir, para remaja pemuda. Kita doakan mudah-mudahan suami-suami kita menjadi suami-suami yang soleh dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Juga yang paling spesial yang selalu menjadi mood booster buat saya. Ibu tahu mood booster? Saya itu paling senang Bapak Ibu kalau diundang pengajian jamaahnya ibu-ibu. Makanya ibu-ibu buat saya kalau kata anak sekarang mah jadi mood booster. Bu paling bahagia saya mah kalau diundang pengajian jamaahnya ibu. Bapak-bapak mohon maaf jangan merasa dipilih kasih, bukan apa-apa. Bapak-bapak mah ikut pengajian walaupun banyak, itu kalau dipanggil sama ustaz sautannya cuma doang. Bapak-bapak ada Pak sehat Pak. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu sautannya pasti rame banget. Bu sehat Bu. Ibu-ibu ada, nenek-nenek ada, yang muda ada, perawan ada, janda ada janda. Yang mana Bu? Buat MC gitu. Makanya mohon maaf, saking saya senangnya ngelihat dari status yang undang ke sini jamaahnya udah banyak. Dari rumah saya mah udah pagi-pagi berangkat ke sini. Maklum dari Jakarta ke sini agak macet, terjebak di Car Free Day di Margonda. Tapi yang namanya ustaz, macet pun nggak boleh ngegerutu. Ustaz mah harus pandai mengambil hikmah. Kenapa? Diajarin sama guru. Lebih baik terjebak dalam kemacetan daripada terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Aduh, berasa muda lagi Bu. Ibu sehat semuanya, dijaga kesehatannya. Bener, ini saya ngasih tahu ke ibu-ibu Pak, jaga kesehatan ibu-ibu. Kenapa Ustaz? Karena menurut penelitian ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Makanya bapak-bapak dengerin Pak dengerin Pak. Ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu nggak perlu 4 sehat 5 sempurna, yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Bu, biarin ya punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting minggu 2 hari 3 hari berangkat kerja, biarin. Yang penting sebelum berangkat ngasih suami nggak ganteng, biarin. Yang penting banyak saya Bu kelihatannya menceramah padahal lagi nyari pahala. Cedoh jangan sujud sama ustaz nyari duit. Nih kita mau diajarin sama guru, tanya sama ustazah, diajarin sama guru di pesantren. Kalau ada ustaz kiai bukan ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa yang manggil dengan jangan. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan buat ibu-ibu dah. Ini saking ramainya ibu-ibu, survei membuktikan di mana-mana ibu-ibu mah memang paling ramai Pak. Mayoritas di mana-mana ibu-ibu yang ngeramein. Di pengajian yang paling ramai ibu, di mall juga yang paling ramai ibu, di tempat jogging yang paling ramai ibu. Sampai Nabi mengatakan mayoritas penghuni neraka juga ibu. Bapak-bapak, tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu yang di sini mah insya Allah solehah semuanya. Ada pengajian mingguan kan di sini sama ustazah. Ustazah, saya mah walaupun nggak ngetes ngajinya satu persatu, saya yakin ibu-ibu yang di sini solehah, pintar ngaji semuanya. Ustaz bisa lebak dari mana? Ini alusnya ada harokat semua alusnya.
Kan alis bibir itu ada dua ya Pak ya, ada alis matobi'i, ada alis mad wajib mutasil. Alis matobi'i yang cuma 2 harokat doang seobjek frame, ada alis mad wajib mutasil yang 2 harokat sampai 20. Ya Pak, sampai yang viral di TikTok yang viral tahun kemarin siapa? Ibu-ibu mendominasi, sampai anak-anak kita apal lagunya. Ibu pun saya yakin apal lagunya. Waktu ku kecil ku tak tahu yang mengelmuni, aku sentil-sentil ku kira pentingnya taunya. Apal kan bener? Ini lagi maulid yang bener lagunya, udah saya siapin single keempat saya ini. Waktu kau sehat hidupku sibuk maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal. Bu, ibu bantuin ujungnya biar rame bisa? Bantuin ujungnya biar rame bisa? Contoh, waktu kau sehat hidupmu sibuk. Nah, ibu bagian maksiat bareng-bareng, sebelah kanan, tengah, apa kiri, bilang ujungnya doang maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal. Siap, jangan sampai salah. Bagian apa tuh? Maksiat sama ajal. Itu video saya ya, maafin yang video jangan dari tengah, videonya dari kanan, angle gantengnya sebelah kanan soalnya. Cowok ganteng begini. Siap ujung-ujungnya siap. Ladies and gentlemen, please welcome Cakroko. Siap. Waktu kau sehat hidupmu sibuk, cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau ngawur janganlah engkau takabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat dijawab ke Ida jawab tobat enak banget begitu. Ibu jawab bareng-bareng iyuk gitu. Alhamdulillah ya. Ya, tobat ulang tobat cakep video ini upload ke TikTok biar viral lagi. Siap tolong dinadain, nadanya dari W ke C, habis itu dari C ke box, habis dari WC. Waktu kau sehat hidupmu sibuk, cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau ngawur janganlah engkau takabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu. Tobat Bapak di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sofi jamaah, alhamdulillah. Ibu, bapak, khususnya ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu ngumpul lagi pada ngapain? Maulid itu isinya apa bu? Bingung. Ngaji bu, si ibu bingung. Maulid itu isinya apa bu? Di Indonesia itu bapak ibu, yang namanya pengajian itu banyak judulnya. Masuk bulan Rabiul Awal, nama pengajiannya peringatan Maulid Nabi, isinya masuk bulan Rajab, nama pengajiannya peringatan Isra Mi'raj, isinya ibu-ibu sebelum Ramadan ada tawakufan namanya, isinya habis lebaran ada namanya pengajiannya halal bihalal, isinya Ini saya mengingetin ibu-ibu, kadang ibu-ibu ngaji seminggu sampai 3 kali, akhlaknya nggak berubah, yang berubah cuma seragamnya doang. Ada yang begitu ibu-ibu, ada yang gimana yang begitu, yang di sound, yang pindah ke sini. Ini saya mengingetin, kadang ibu-ibu kalau niatnya nggak lurus berangkat dari rumah, niatnya mau ngaji, utar sampai tempat ngaji lebih bahin ustadznya. Oh, itu ya ustadznya ganteng sih, tapi saya pendek. Ngaku
Cedo ngaku ayo ngaku. Tadi bilang gitu kan? Dari kejauhan. Oh. Itu mah masih mending. Makanya saya ngajak ke ibu-ibu bapak-bapak, kalau ngaji itu hatinya bersihin dulu, ikhlasin niat ngajinya. Kadang ada ustadz ceramah di komen mulu sama ibu-ibu. Oh, apaan ustadz ngaji begitu, nyanyi mulu sama pantun, kagak ada isinya tuh. Ada yang begitu tuh, ada ustadz ceramah serius, apaan ustadz ngaji begitu, ngantuk gua mah nggak ada nyanyi-nyanyi, salah mulu. Makanya ibu lurusin niatnya kesini mau niatnya ilmunya untuk diamal. Kadang ustazah mohon maaf, ibu-ibu kalau ngajinya nggak bener suka salah tafsir. Contoh kalimah thayyibah, kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi beda. Contohnya apa? Insya Allah. Oh, jangan lupa ya, besok Minggu pagi ada pengajian maulid. Ustadznya katanya lagi viral, masih muda ganteng, datang ya. Apa jawaban ibu? Insya Allah ya. Saya teh mau jalan-jalan ke Margonda Car Free Day. Insya Allah kalau udah datang ke ibu-ibu tafsirnya jadi apa? Insya Allah sama dengan nggak janji lohnya. Itu masih mending. Ada satu kalimat thayyibah, kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi beda. Kalimat thayyibah apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi apa? Astagfirullahaladzim sama dengan prolog buat ngomongin orang. Ceedong, cepatin, ceiis. Ibu-ibu kalau udah ngobrol bertiga, serunya minta ampun. Cepatin sama Ceiis lagi duduk nungguin anaknya sekolah, datang Ceedong, hai Jan, sini. Langsung tuh pembukaan, sini. Ngapa sih lu? Sini. Astagfirullahaladzim, gua mah kagak nyangka. Kagak nyangka kenapa? Tahu ustazah kan? Ustazahnya digibahin. Jadi astagfirullahaladzim kalau udah sampai ke ibu tafsirnya jadi apa? Prolog buat ngomongin. Dan ibu-ibu survei membuktikan ketika ngegibah itu ada dua. Kalau ibu-ibu gosipnya biasa aja, suaranya kenceng kayak Pak Sanjang, lu tahu nggak Bu RT? Ih gua mah ya kalau jadi Pak RT ya kalau ngomongnya kenceng begitu, itu biasanya gosipnya biasa aja. Tapi kalau gosipnya hoax banget, rumusnya dua Bu. Ibu-ibu dengerin, ibu-ibu ngegosip, gosipnya hoax banget, rumusnya dua. Suara semakin rendah, gerakan tangan semakin sedikit. Yang di sini begitu apa enggak? Yang di sini begitu apa enggak? Insya Allah di sini mas soleh. Enggak ada kan? Enggak ada yang begitu? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku ya Bu di sini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hadir kita pada pagi hari ini insya Allah menjadikan jalan agar kita nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Berbahagialah untuk orang-orang yang doyan memperingati Maulid Nabi. Berbahagialah bagi orang-orang yang senang maulidan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah dari Maulid Barzanji, beliau mengutip hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi sampaikan? Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka nanti dia akan mendapatkan syafaat dariku. Amin ya rabbal. Makanya saya tanya ke ibu-ibu, ibu bapak ngumpul di sini, ini karena cinta apa sama Nabi apa bukan? Enggak kompak. Cinta sama Nabi apa enggak? Kangen enggak sama Nabi? Pengen enggak masuk surga duduk bareng sama Nabi? Angkat tangan yang pengen masuk surga. Enggak kompak. Bareng-bareng semuanya angkat tangan yang pengen masuk surga. Bareng angkatnya, kok tati, kok ida, kok udah angkat bareng.
Astagfirullahaladzim, diajak masuk surga susah banget. Barang siap. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Ustaz, ini jamaah di sini harus dibawa ke psikolog. Rada-rada jamaahnya diajak masuk surga pada nggak semangat. Yang pengen masuk surga, masuk sumur. Ibu sehat apa enggak? Ini pertanyaan saya selanjutnya. Tiketnya buat masuk surga udah punya apa belum? Udah punya apa belum tiket buat masuk surga? Belum, Ustazah. Ya ibu emang yakin umurnya sampai besok? Ibu, nih kata Ibnu Umar, dengerin nasihatnya. Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghadan. Ibu jangan tenang-tenang doang, belum. Bu, kalau ada waktu pagi kata Ibnu Umar untuk melakukan kebaikan jangan nunggu sore. Kalau ada waktu sore jangan nunggu pagi. Kenapa? Karena ibu tidak tahu besok namanya siapa. Malam hari ini, pagi hari ini bisa jadi nama kita Ceedo. Besok bisa jadi nama kita almarhumah Ceedo. Hari ini bisa jadi ibu yang update status di WA OTW Maulidan, OTW Emal, OTW Job. Ibu-ibu sering begitu kan? Dikit-dikit bikin status ya Bu ya. Sampai tetangga saya begitu Bu. Tahajud doang bikin OTW tahajud Bu. OTW sholat tahajud. Saya banget Bu. Ini saya balas aja, lu gaya banget OTW sholat tahajud. Lu dari kapan suka sholat tahajud? Dibalas sama dia. Nih Ustaz, dari rakaat kedua nih, lihat itu rakaat kedua Ustaz. Itu masih mending. Ibu-ibu kadang iseng, cuman sakit badan doang diupdate status. Aduh badan aku lagi nggak enak nih. Saya balas pakai Royco biar enak. Bu, bisa jadi hari ini kita yang update status di WA, besok bisa jadi nama kita yang diupdate status di WA sama orang dengan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Ceedoh binti Udin. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya ibu, ayo persiapkan tiket kita. Apa persiapannya? Salah satunya bentuk tiket kita untuk masuk surganya Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Peringatan Maulid Nabi, ibu ngumpul di sini saya yakin bukan karena Ustadz Ucep. Ibu ngumpul di sini karena cinta amanat. Mumpung kita masih ada umur, ada Maulid Nabi, datang ikut ngai. Orang kaya mat, orang miskin, raja-raja, Ustadz Ucep. Yang bilang mati yang mana Bang Ustaz? Suul adab sama Ustadz begitu. Ustazah bukan matinya, Ustazah bukan saya mah nadanya Ustazah. Dengan sama Ustazah tadi beda kan? Dari awal biasa aja. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, Ustadz Ucep puas banget. Mohon maaf, saya mah orang baik. Ketika ada orang berbuat tidak baik sama kita, saya tetap berbuat baik. Menjadi orang baik itu susah, tapi ada yang lebih susah, tetap menjadi baik ketika engkau tidak diperlakukan baik. Quotes of the day. Yang bilang ganteng saya kasih hadiah parfum. Ini parfum produk saya sendiri. Kalau ibu beli harganya 50 juta, dipotong pajak jadi 50.000. Saya mah nggak bakal ngasih ke ibu ngejual, enggak. Saya mah cuma ngasih gratis doang. Yang bilang ganteng tapi harus tulus ikhlas dari hati bilang gantengnya ya Bu ya. Ya siap ya, karena saya tahu mana yang tulus mana yang terjirat. Ayo siap. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Ucep. Ibu sini. Ibu boleh berdiri di situ nggak apa-apa? Nggak apa-apa berdiri di situ aja. Mau nggak parfum dari saya? Mau nggak? Hei, mak berdiri dulu. Ada mic satu nggak buat emaknya? Nah,
Apa Ustaz ya? Oh, nenek mau naik, sok. Ladies and gentlemen, please welcome Ayu. Mak, sini mak, sini mak. Mak mau dapat parfum dari saya nggak? Mic-nya dipakai mak. Cek, ada mic-nya, ada suaranya. Namanya siapa? Nama saya Ibu Neri. Itu mak, bisa mak? Siap. Namanya siapa? Nama saya nggak ada. Nggak ada sih mic-nya, nggak ada suaranya dong. Nggak ada suaranya kan mic-nya? Cek lagi mak. Coba. Cek, nggak ada bener. Cek. Coba Ustaz. Iya, nggak ada. Penonton harap bersabar ya. Kita akan break dulu. Setelah ini kita akan lanjut episode yang kedua ya. Tetap di Islam itu indah. Ayo mak. Mak yang pesan mak. Mak, lu masuk TV mak tuh. Indosiar mak tuh. Indosiar. Mama dada ke rumah. Banyak banget siapa nih mak? Yang ganteng-ganteng yang di sana mak tuh. Ayo mak. Namanya siapa? Nama saya Ibu Neri. Ibu Neri, rumahnya di mana? Rumah saya di Cilangkap. Iya, Ustadz Ucep ganteng apa jelek? Paling ganteng. Alhamdulillah. Masuk orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Ucep Ganteng. apa? Si Mbak akan mendapatkan parfum gratis. Survei membuktikan. Ibu jangan diem bilang kayak di TV ada gitu. Lah gaul orang sini nih. Survei membuktikan. Tepuk tangan buat ibunya. Mak, ibu masih punya suami apa enggak? Aduh bahaya. Ini parfumnya parfum anti jomblo. Ini udah saya mantrain. Tahu mantranya apa? Hati-hati makainya. Bilangin nama ibu-ibu. Mak ada pesono. Ya, ibu-ibu. Bu, kata Ustadz Ucep, kalau pengen disayang suami, makin dicintai, ini Ustadz Ucep punya parfum. Saya mah dapat gratis. Ibu juga kalau mau, udah disiapin banyak, tinggal ambil aja di belakang. Nah, ibu tinggal ngambil di belakang ya bu ya, yang mau ya. Kenapa bu? Bayar. Ya iyalah, masa gratis. Tuh tahu. Oh sudah. Bener, cocok menjadi SPG. Ma, makasih ya. Makasih mic-nya ma. Tepuk tangan untuk emaknya. Ustaz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Udah jam berapa jam tangan ibu sekarang bu? Enggak, saya kalau di TV sebelah itu kalau ceramah kelewatan suka diomelin sama kru karena ada iklan. Nah di sini saya mau nanya dulu biar enak aja, biar tidak ada dusta di antara kita. Ini kampung apa namanya bu? Cilodong. Cilodong. Ini kalau di Cilodong, kalau ada ustadz ceramah biasanya dikasih waktu berapa menit? Provokator 2 jam. Di mana ada ceramah 2 jam? Tanya sama ustaznya. Ustaz nggak ada ceramah 2 jam dari 2 jam. Emang nggak capek dengerin ceramah sampai 2 jam? Bohong. Nggak capek dengerin ceramah sampai 2 jam? Nggak capek. Yang capek siapa? Ustaznya. Kasihan sama ustaznya nggak? Ustaznya kalau ustaznya ngisi di sini emang pada songong begitu nggak?
Bu, mohon maaf, bukan 2 jam ya saya mah, Ustaz, masih muda saya mah. Ceramah 2 jam 3 jam mah gaskeun, yang penting dapat amal soleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah hamba dari iblis. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi Ustadz gimana caranya? Kita ini pengen masuk surga Ustadz, tapi kita mah sadar diri Ustadz. Ustadz, puasa sunnah saya mah nggak banyak, sholat sunnah saya nggak banyak, sedekah saya boro-boro Ustadz. Ini maulid aja kita mah patungan 50.000 cuma ngasih 5.000 Ustadz. Tapi kita pengen Ustadz masuk surga duduk bareng sama Rasulullah. Bapak, ketika Nabi keluar dari masjid, itu ada seorang anak muda. Makanya kenapa maulid harus ada anak mudanya? Ada anak muda di sini ada. Remaja pemudanya pada ikut ngaji apa enggak? Mana anak remajanya mana? Mana enggak ada? Oh ini remaja, Pak Allah. Ibu mah bukan remaja, ibu mah lolita. Lolos 50 tahun. Kalau ini mah Roni, rombongan ini. Yang di sono Rocky, rombongan aki. Kalau saya Gen Z, masih muda. Baby face. Bu, ketika Nabi keluar dari masjid ada seorang anak muda. Dari balik pintu masjid bertanya ke Nabi, apa yang ditanyakan pemuda ini? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kata pemuda ini. Ya Rasul, kiamat kapan terjadi? Ya Rasul, kapan kiamat datang? Nabi tidak jawab, ibu. Nabi balik bertanya ke pemuda ini. Apa pertanyaan Nabi? Hei anak muda, kamu bertanya tentang hari kiamat kapan terjadi? Ma'adadzalaha, kata Nabi. Emang kamu udah nyiapin apa buat hari kiamat? Emang kamu udah punya bekal buat menghadapi hari kiamat? Pemuda ini tertunduk malu, tapi dia punya jawaban yang keren dan bagus. Apa jawaban pemuda ini? Pemuda ini menjawab pertanyaan Nabi, ya Rasul, ma'adadzalaha kabira salatin wa la siyamin wa la sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ibu perhatikan baik-baik. Jawaban ini jadi motivasi buat kita yang cinta sama Nabi. Apa jawaban pemuda ini? Ya Rasul, untuk menghadapi hari kiamat, puasa sunnah saya nggak banyak, sholat sunnah saya nggak banyak, sedekah saya nggak banyak, tapi saya punya satu modal untuk menghadapi hari kiamat ya Rasul. Apa modalnya? Uhibbullaha wa rasulah, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Garis bawahi, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi pun mengatakan ke pemuda ini, wahai anak muda, fa'anta ma'aman ahbab, engkau nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita cintanya sama Nabi, dikumpulinya sama siapa? Sama Nabi. Kalau ibu bapak, para remaja cinta sama Nabi, insya Allah dikumpulkannya sama Nabi. Makanya ibu bapak ajarkan anak-anak kita, jangan sampai pengajian anak muda remaja nggak hadir. Tapi kalau di Masjid Ar-Rahman mah, kalau subuh Pak, anak muda banyak yang hadir ya Pak ya. Pengajian yang bapak-bapak malam apa Pak? Malam Rebo. Anak muda banyak yang hadir ya Pak ya. Alhamdulillah. Jarang-jarang anak remaja doyan ngaji. Ibu jujur, di rumah anak-anaknya tiap hari yang dipegang apa? Pegang apa Bu? Apa? Lagi makan main, ngobrol sama orang tua, lihat, mau tidur buka. Ketika bangun dari tidur yang pertama dibuka, mata dulu baru HP. Ini logikanya bagaimana? Bangun tidur yang pertama dibuka HP, mata nggak dibuka. Anak-anak main HP tiap hari, ngikutin siapa Bapak Ibu? Emaknya. Malfil aba fil abna, apa yang ada di orang tua turun ke anak. Kata guru kita, kalau orang tuanya kalong anaknya kampret, kalau orang tuanya nyolong anaknya nyok. Kadang kita salah sebagai orang tua, pengen anaknya pecinta Al-Quran, pengen anaknya pecinta sholawat, pengen anaknya soleh, pengen anaknya resep ke Al-Quran, tapi bapaknya tiap hari yang dinyanyiin apa? Semuanya dalam hati, kalau beristri dua, oh dunia serasa aneh yang punya.
bapaknya begitu, emaknya sama kayak suaminya. Emaknya sambil nyuci, gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Bapaknya begitu, emaknya begitu, turun ke anaknya. Keluar anaknya dari kamar, aku hamil duluan, sudah 3 bulan. Makanya kalau jadi orang tua, jadi teladan buat anak. Bu, anak zaman dulu Bu dengan anak zaman sekarang kan beda ya Bu ya. Ini zaman saya Bu, itu kalau mau maghrib yang dipegang bukan HP. Anak zaman sekarang mau maghrib ngeriung ngumpul, bukan mutolaah kita ngapain, mabar ML sama PUBG Bu. Ibu tahu ML, Mobile Legend. Ibu tahu PUBG? Udah tahu kan? Ini anak kita tiap hari mabar begitu. Zaman kita mah dulu mau maghrib adanya di masjid. Yang dipegang bukan HP, yang dipegang mic. Ngapain? Pujian. Ngapain sifat 20 dari guru? Wujud kita mukhalafatil Qiyamu wahdaniyat. Anak zaman sekarang ada yang begitu Bu, udah jarang. Kenapa anak zaman sekarang jarang yang begitu? Ya orang tuanya lagi dalam kandungan, yang diperdengarkan bukan ayat Al-Quran, yang diperdengarkan apa sama ibu? YouTube. Isinya apa? Anak mama saya dengerin musik ya, baby shark, baby shark, baby shark. Wajar anaknya lahir nyanyiannya bukan Allahu Akbar. Apa teh gede dikit. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Bener begitu? Makanya mohon maaf, ajak anak-anak kita ke pengaji. Karena kan susah ya Bu, yang mendidik anak zaman sekarang susah Bu. Ya Allah Bu, anak zaman sekarang mah sama guru kadang songong, sama orang tua juga ngelawan. Dulu mah kita nggak berani kok. Kita sama orang tua, emak abah kita nggak berani. Kita mah ya Allah, dulu anak zaman sekarang coba. Kita sama orang tua, sautannya nggak enak. Zaman kita mah enak. Sautan ke orang tua, toh lu habis dari mana, baju lu sampai kotor begitu. Apa jawaban kita? Maafin ya, tadi habis main bola jatuh bajunya kotor. Maafin ya mak. Sampai basah kuyup dari mana? Kan musim hujan mak. Tadi pulang main bola nggak bawa payung, nggak bawa mantel, kehujanan. Maafin ya mak, besok aku yang nyuci bajunya, nggak bakal ngerepotin emak. Jam 10 malam kamu baru pulang dari mana? Maafin mak, tadi habis nyeblak dulu di warungnya Poida. Maafin, telat mak, maafin. Kita nggak berani ngelawan sama orang tua. Coba anak zaman sekarang. Wah Bu, anak zaman sekarang ditanya begitu sama orang tua, jawabannya ngeselin luar biasa. Lu habis dari mana, baju lu sampai kotor begitu. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dulu ditanya sama orang tua yang bener, sampai basah kuyup. Dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Astagfirullahaladzim. Ini jam 10 malam baru pulang. Dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu gak usah jadi anak gua. Aku tanpamu duduk rengginang. Enak punya anak begitu. Makanya ajarkan anak-anak kita cinta amanah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berarti Ustaz dengan kita modal cinta sama Nabi kita bisa masuk surga. Bener kok. Dengan modal cinta sama Nabi. Tapi tadi kata Ustazah, yang namanya cinta itu nggak cuma di mulut doang. Kalau cinta di mulut doang, anak TK juga bisa. Anak-anak, siapa yang cinta sama Nabi? Semua jawabannya sama, saya Bu Gulu. Yang namanya cinta harus ada pembuktian. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kalau kita beneran cinta sama Nabi, Ibu,
Yang pertama tandanya al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnati wa imtithalu awamiri wa ijtinabu nawahi. Kalau ibu beneran cinta sama Nabi, contoh Nabi, teladani Nabi, jalankan sunnah Nabi, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan jauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Bu, mohon maaf, tolong jawab, Nabi itu ngajarin nggak kita jadi tetangga yang iri dengki? Tapi kadang kita ada yang iri dengki. Yang dicontoh Nabi apa iblis? Kalau ibu cinta sama Nabi, tetangga mau beli mobil, mau beli pesawat, mau beli pelaut, biarin. Ini mah kadang-kadang tetangga beli mobil, misal Bu RT, ada Bu RT di sini ada. Yang mana Bu RT-nya? Bu RT, bukan Bu RT sini, bukan. Ini Bu RT yang di sono, Bu RT-nya Cedo ya, yang di Sukabumi, bukan yang di sini, bukan. Baik ini, oh baik banget nih, baik banget ini loh. Kita kadang tetangga beli mobil, kita yang ribut. Pak, papa, sini. Apa semua? Sini. Udah tahu belum Bu RT? Enggak, papa mah nggak ngikutin gosip mah. Papa sini dengerin. Kalau kata aku ya Pak ya, aku kan tahu ya. Pak RT itu kerjaannya hanya jadi RT. Tapi sekarang bisa beli mobil baru, Pak. Coba sama Papa bayangin, pikir sama Papa, nggak masuk logikanya. Jangan-jangan Pak, uang kita yang kita tabung selama ini sering hilang, jangan-jangan sama tuyulnya Pak RT. Pak. Orang iri dengki masalah mulu sama orang. Makanya kata Imam Syafi'i, aqallun nasi fi dunya rahatan al-hasud, manusia yang paling capek, manusia yang punya sifat iri dan iri. Orang iri hidupnya nggak bahagia, cikampek kepur paling enggak, hidup capek kalau ngepoin tetangga, Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Gitu for Ustaz Ucep. Jangan ya Bu ya, jangan iri dengki sama rezeki orang. Kalau ibu bapak beneran cinta nama Nabi, contoh Rasulullah, ikutin akhlaknya. Ibu, empok sering baca maulid berjanji apa enggak? Pernah baca apa enggak? Kan jelas di situ akhlak Nabi salah satunya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi itu ibu pemalu dan rendah hati. Jadi kalau ada orang sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan kecantikan, sombong dengan ilmu, yang dia contoh bukan Rasulullah, tapi yang dia contoh ini. Mohon maaf Bu, orang sombong kata guru saya, orang sombong menjangkankan di dunia akhirat, di dunia aja kalah sama tukang jengkol. Ceedo punya tetangga Mang Udin, Ceedo ini OKB orang kaya baru, maklum orang kaya baru, itu cincinnya ke pasar dia pakai di jarinya semuanya. Ini Mang Udin jualan jengkol tetangganya, mau ngeremehin Mang Udin, mau pamer ke Mang Udin. Mang Udin, kata Ceedo, jengkol berapaan? Yang namanya mengeremehin orang, pamer orang kaya baru. Mang Udin, jengkol berapaan? Ini Ceedo nggak tahu kalau Mang Udin juragan jengkol, tanahnya di mana-mana dicilin sampai 1000 hektar. Gigi Mang Udin dari emas semuanya, dibales sama Mang Udin 10 ribuan cendol. Makanya orang sombong mah jangankan di akhirat, di dunia aja kalah sama tukang jeng. Jadi ibu jangan jadi orang pulang maulid berubah menjadi pribadi yang rendah. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan.
bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau Ucek ingin tetap ada di Dangdut Akademi Asia 7, jangan lupa ketik Ucek, kirim ke 7288. Tolong hilangnya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Bu, kalau ibu cinta sama Nabi, ikutin jalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, lakukan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ibu, kalau ibu beneran cinta sama Nabi, kata Nabi apa? Perempuan terbaik ahli surga, kata Nabi. Yang pertama al-wadud, lemah lembut sama suami, penyayang sama suami. Jangan sampai ada istilah ibu jadi istri, kalau papa kerja mamah belanja, papa nganggur mamah kabur. Karena cinta tidak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna dunia. Ada yang begitu ada? Enggak ada. Bu, suami pulang kerja punya duit nggak punya duit, tetap sambut dengan senyuman yang indah. Tayang pasti capek kan abis meeting di pangkalan. Kamu kenapa tadi? Jasnya udah aku siapin, jas hujan maksudnya. Kadang perempuan zaman sekarang, bukan yang di sini, jangan kesini kok. Perempuan zaman sekarang, ketika suaminya jaya, ketika suaminya banyak duit, tayang-tayang banget tiap hari. Giliran suaminya nggak punya duit, giliran suaminya bangkrut, giliran suaminya pensiun, ngapa lu? Minta cerai sama suaminya. Ada yang begitu dulu, pulang dari sini berubah sikapnya. Punya duit nggak punya duit, laki kita sambut dengan ibu-ibu. Ada yang nyeletuk, Ustaz, kita mah gimana lakinya? Bener Pak, emang istri itu cerminan kita. Kalau kita pengen punya istri yang baik, santun, solehah, kita pun jadi suami harus jadi suami yang santun, baik dan soleh. Ini kadang bapak-bapak kan begitu, berkeluarga yang dicontoh bukan Nabi tapi emosi Pak. Ibu-ibu kalau lagi nangis pengennya disayang-sayangkan sama suami. Ibu lagi nangis malah diomelin, lu ngapa sih nangis? Sakit hati sama Bu RT, biarin. Bu RT cedoh, RT sana. Gua mah kita hati sama Bu RT, biarin aja. Bu RT mah temen gua main dulu, dia memang begitu mulutnya dari dulu agak disekolahin. Dia emang sama mulutnya kayak mulut emaknya. Mulut emaknya sama kayak mulut emaknya. Mulut emaknya sama kayak mulutnya emaknya. Turunan di bawah-bawah. Udah, bu kagak usah nangis, berisik. Bu, perempuan kalau lagi nangis, Pak mohon maaf, nggak perlu itu, perlunya divalidasi hatinya. Nabi itu kalau istri beliau nangis nggak diomelin, Nabi datengin, Nabi pegang tangannya, Nabi usap air matanya. Itu saya praktekin di rumah, Bu. Istri saya nangis, saya datengin, saya pegang tangannya, saya usap air matanya, saya bilang ke istri saya, kayak waktu. Kalau pakai es sayangnya biasa, kalau pakai teh udah sayang banget. Kayak aku. Lebay, bukan lebay, romantis. Dengerin dulu. Tayang aku, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa abang? Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Abang bisa aja. Ibu selalu digituin kan? Doain suami-suami kita menjadi suami-suami yang romantis. Amin ya robbal. Yang terakhir ibu, ini keringat makin bercucuran aja. Yang terakhir, kalau kita beneran cinta sama Nabi, dari salah satu bukti kalau kita cinta sama Nabi, banyak menyebut nama sering sholawat. Ibu sering sholawatan, punya hajat sholawat, punya masalah sholawat, kangen sama Nabi sholawat. Ibu kangen nggak sama Nabi? Saya jawab, tanya jujur, kangen nggak sama Nabi? Bohong, kangennya begitu. Kangen nggak sama Nabi? Kangen itu nggak mungkin muncul kalau nggak ada cinta.
Cinta itu gak mungkin muncul kalau nggak kenal Nabi. Bagaimana cara kenal sama Nabi? Sering ngaji sama ustazah. Gak mungkin kita cinta sama Nabi kalau kita nggak kenal Nabi. Gak mungkin ada kangen kalau kita nggak jujur. Ibu ketika pengantin baru lagi cinta-cintanya sama suami, terus harus LDR 2 bulan. Kangen sama enggak sama suami? Kangen apa enggak sama suami? Kenapa kangen? Karena lagi apa ibu WA kan ke suami ibu, kalau rindu mengenal waktu kenapa datang sewaktu-waktu? Kalau rindu mengenal jarak kenapa tidak juga beranjak? Tidak, rindu tidak mengenal jarak dan waktu, rindu hanya mengenal kamu baik Edo. Dibalas sama suaminya, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan untuk turun ke bumi. Kalau angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu sudah merekah di dalam hatiku, jangan larang aku untuk tetap cinta dan rindu padamu. Baik, Maudi. Kenapa muncul kata-kata itu? Saking kangen sama Rasulullah. Ibu lihat para ulama, para salafus soleh, saking kangennya sama Nabi, beliau menulis untayan-untayan indah untuk Rasulullah. Salah satunya siapa? Imam Busiri dalam Qasidah Burda. Ibu kenal sama Imam Busiri? Beliau sakit lumpuh, stroke seluruh badan. Ketika beliau sakit, beliau menulis untayan-untayan indah untuk Rasulullah. Ketika tidur bertemu dengan Rasulullah, sama Rasul diusap badannya, kemudian bangun dari tidur. Imam Busiri sembuh dari lumpuh, sembuh dari stroke-nya. Karena apa? Memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya ibu punya masalah apapun titip sholawat. Ibu punya suami tiap hari mancing ngopi, main buruk, kerja kagak, jangan diomelin. Sholawat ama doa, jangan diupdate status ke media sosial. Ibu-ibu zaman sekarang berantem sama suami, update WA, amit-amit gua mah punya laki kayak begitu. Mendingan calon aja mantan gue yang calon dokter. Jangan, takutnya di WA sama mantan ibu, kamu lagi marahan ya sama suami kamu. Kamu masih ingat nggak pertama kali kita ketemu di Margo City? Jangan. Ibu punya suami susah dibilangin jarang ke masjid, jarang ngaji, kerja kagak, jangan diupdate ke media sosial. Kita masih punya Allah. Doain suami kita, ibu gelar sejadah, di tahajud ibu doa sama Allah, angkat kedua tangan ibu. Ya Allah, kalau suamiku terbaik untukku, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau suamiku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga ya Allah. Amin ya Rabbal. Kita sama-sama tutup pengajian kita dengan baca sholawat. Bisa Bu? Haddo, are you ready? Luar biasa. Ibu nanti rapnya di saya. Ini saya kasih tahu, ini single pertama saya. Udah pada tahu belum? Ibu-ibu tuh udah kenal saya kan Bu ya? Saya ada di TV mana? Jadi selama tadi nggak kenal saya. Pantesan Ustadz. Saya di Islam itu indah. Habis itu saya punya program sendiri di Trans 7, cuma berjalan 5 bulan. Bungkus kayaknya gara-gara orang Cilodong nggak nonton saya, jadi nggak banyak yang nonton. Selesai acaranya. Nah sekarang tonton saya di Jalan Dakwah di TV tiap hari. Ibu-ibu kalau mau syuting bisa hubungin tim saya. Ntar kita syuting di PIK 2, lumayan masuk TV. Bu ya, Ustazah barangkali ada jamaah yang berikut syuting bareng, ayo sama-sama kita syiar. Syiarnya bukan hanya di sini, kita syiarnya di TV seluruh Indonesia. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Yuk kita sholawat. Ibu bisa sholatullah? Bisa. Sholatullah salamullah ala sholatullah salam ala yang belum sholat sholat baca sholawat biar anaknya jadi berjalan sholatullah. Bentar Bu, ini kayaknya adonnya enak nih, perlu bikin konten sekalian ini makanya. Nah, nih videoin nih. Kita bikin konten. Ini kontennya enak ini. Juara 1 di mana? Ini anak yang keren tuh begini. Begini anak yang keren ini.
bukan yang statue begini. Luar biasa. Calon-calon pemimpin Indonesia masa depan yang bertakwa. Anaknya siapa ini? Bu, anaknya orang sini kan? Bukan cabutan, bukan keren. Ayo siap. Nadanya yang enak ya. Nadanya dari S, awas. Nadanya dari S. Sholatullah. Ya. Ibu pas rapnya aja. Yuk. Langsung bangun. Pakai kacamata dulu kan bikin konten. Soletito. Fans, follow dengan history fans biasa aja. Siap. Bu siap ya. Saya bilang salatullah salamullah ala toha. Ini kamu. Ya. Tuh kan angle-nya sebelah kanan saya mah. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salam ala oh ibu yang bertobat dengan sampai kali sholat hingga juga baca sholawat biar andanya jadi berjabat. Salatullah salatullah salam ala oh ibu yang merah udah cantik udah soleh lagi punya berkah lagi masa Salatullah salam ala oh ibu yang putih udah cantik hatinya bersih kalau apalagi sedih dia mantap juga istighfar. Salatullah ala toha rasul salatullah salam ala ala yasin habibillah jemaah. Alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam rangkaian Maulid yang di Masjid Ar-Rahman. Alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Chandra, bahwasanya beliau belum bisa hadir bersama-sama kita di majelis yang mulia ini. Beliau menyampaikan salam dan mendoakan Bapak Ibu sekalian semoga senantiasa sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hanya pesan-pesan pimpinan bahwasanya di tahun depan wajib belajar menjadi wajib belajar 13 tahun. Jadi anak dan cucu kita yang memang di tahun ini belum masuk sekolah SD, tahun depan masuk SD, masukin dulu di PAUD atau TK ya, supaya dapat NISN.
Jadi yang sampai di tahun ajaran baru di tahun depan anak kita nggak masuk SD. Jadi di tahun ini masih ada kesempatan masuk PAUD atau masuk TK. Dan selanjutnya pilah sampah dari rumah terus kita lakukan bersama-sama untuk mengurangi sampah di TPA Cipayung. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, sudah begitu banyak pengetahuan ilmu agama yang tadi kita dengarkan, mudah-mudahan kita bisa serap. Dan yang paling penting Bu, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini perlu perjuangan. Ya kadang-kadang sudah sering sekali kita mendapatkan ilmu tapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berkumpul di hari ini dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi insan-insan terbaik dan visi Kota Depok maju itu bisa tercapai. Demikian kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih buat seluruh panitia, penyelenggara dan juga seluruh DKM, ketua DKM, ketua RW, ketua RT, Pak Lurato yang mewakili para asatidzah yang hadir di hari ini. Kami berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ternyata dari kata politik awali, tapi Pak Wali Kota dengan Pak Menteri, jadi nggak bisa hadir. Jadi diwakili oleh hadirin muhadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buka dulu sebelum kita tutup dengan doa. Dan untuk yang memimpin doa pada hari ini yaitu kami persilakan kepada Ustaz Ali Mansur MPD, kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita baca doa bersama. Mudah-mudahan berkah acara pada hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan anak-anak kita, cucu keturunan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh-salehah, menjadi anak yang manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan berkah acara pada hari ini, doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanqalibu bihal 'usub wa talilu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi kalimatil Fatihah iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal khair waj'alna wa iyyahum min ahlil khair. Allahumma inna nas'aluka bijami'i asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka bismikal 'azimil 'azam al-kabiril akbar alladzi man da'aka bihi ajabta wa man sa'alaka bihi a'taita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.